Ohayou minasan, balik lagi bersama Nefertari Vivi di sini dan selamat datang juga di channel Anime OP. Oke guys, kali ini aku mau ngomongin musuh kuat yang akan dihadapi oleh Luffy setelah Arc Wano berakhir. Ya, karena seperti yang kita tahu, Arc Wano bukanlah arc terakhir petualangan kelompok bajak laut topi jerami untuk menemukan harta karun One Piece dan menjadi seorang raja bajak laut. Nah, lalu siapa ya guys musuh kuat yang akan dihadapi Luffy setelah Arc Wano berakhir? Oke deh, gak usah lama-lama lagi, yuk tonton videonya sampai selesai ya, let's go! Oke, yang pertama, menurut aku sih kelompok bajak laut Kurohige. Ya, seperti yang kita tahu guys, Kurohige memang dikenal sebagai salah satu Yonko yang cukup licik dan cerdas. Kurohige bisa memanfaatkan situasi tertentu untuk mendapatkan sebuah keuntungan bagi dirinya ataupun kelompok bajak lautnya. Nah, pertempuran besar di Marineford bisa menjadi bukti nyata semua rencana Kurohige sejak Kurohige bergabung dengan kelompok bajak laut Shirohige telah berhasil mendapatkan kekuatan yang sangat mengerikan, yang sebelumnya dimiliki oleh mantan kaptennya yaitu buah iblis Gura-Gura no Mi. Jelas, hal ini pun membuat Kurohige memiliki popularitas yang semakin meningkat, serta berhasil merebut wilayah kekuasaan bajak laut Shirohige dan bergabungnya mantan Admiral Aoki Zikuzan, serta Gekko Moria yang diyakini juga akan bergabung dengan bajak laut Kurohige, akan menjadi musuh terberat yang akan dihadapi oleh Luffy dan kelompok bajak lautnya setelah Arc Wano. Lanjut lagi yang kedua. Kalau ngomongin soal musuh, udah pasti pihak Angkatan Laut akan menjadi penghalang Luffy untuk menemukan harta karun One Piece. Ya, menurut aku guys, apa yang terjadi di negeri Wano bisa menjadi awal dimulainya perang melawan Angkatan Laut. Apalagi seperti yang kita tahu, pemerintah dunia saja sudah mengirimkan agennya ke negeri Wano. Ya, meskipun misi pemerintah dunia yang ditugaskan kepada agen CP0 telah gagal. Namun bagaimana jika pemerintah dunia mengutus Angkatan Laut untuk menangkap kelompok bajak laut topi jerami ketika Luffy dan kelompoknya akan keluar dari negeri Wano? Menurut aku sih ini bisa menjadi salah satu poin di mana Oda Sensei akan memperlihatkan kekuatan dari salah satu admiral baru yaitu Admiral Green Bull. Selain itu, uji coba senjata baru yaitu SSG yang dikatakan jauh lebih kuat dari seorang Shichibukai menjadi momen yang juga sangat dinantikan oleh para fans One Piece guys. Yuk lanjut lagi. Musuh yang ketiga yang kemungkinan besar akan dihadapi oleh Luffy setelah Arc Wano adalah Akagami no Sen. Nah, kalau ngomongin Yonko yang satu ini memang tidak ada habisnya guys. Baik itu asal-usulnya ataupun kekuatannya. Namun yang jelas menurut aku, bisa mendapatkan titel Yonko memang gak usah diragukan lagi deh kalau ngomongin soal kekuatannya. Basil Hawkins aja pernah bilang, kalau kekuatan seorang Yonko di luar akal sehat manusia. Nah, alasan kenapa aku masukin Seng ke list musuh yang akan dihadapi oleh Luffy setelah Arc Wano, karena Seng kemungkinan besar diindikasikan memiliki hubungan dengan pemerintah dunia. Ya, walaupun sampai saat ini belum dijelaskan secara resmi oleh Oda Sensei. Namun menurut aku, pertemuan antara Seng dengan Gorosei bisa menjadi bukti yang cukup jelas. Apalagi Seng ini adalah seorang Yonko yang memiliki nilai bounty yang gak receh guys. Bounty yang Seng miliki aja sampai nyentuh angka 4 miliar berry loh. Tapi kenapa Gorosei mau menerima Seng masuk ke dalam kastil Mary Joyce kalau Seng memang tidak memiliki hubungan dengan pemerintah dunia? Ditambah apa yang pernah Seng katakan pada manga One Piece chapter 903, dia akan bertemu dengan Luffy menjadi bukti kuat jika Seng akan bertarung dengan Luffy untuk membuktikan apakah Luffy memang layak untuk menjadi seorang raja bajak laut, atau justru Seng akan bertarung dengan Luffy untuk menghentikan Luffy agar tidak berbuat kekacauan yang menyebabkan keseimbangan dunia One Piece berguncang. Nah, kita lanjut lagi ya. Yang keempat, musuh yang akan dihadapi oleh Luffy setelah Arc Wano adalah Gorosei. Pemerintah dunia adalah organisasi yang mengatur seluruh kehidupan di dunia One Piece. Dengan kata lain, merekalah penguasa di dunia One Piece. Nah, sebenarnya Gorosei sendiri bukanlah puncak pemimpin di pemerintah dunia, melainkan masih ada sosok satu lagi yaitu Im Sama.
Oh iya guys, selain itu mereka juga yang membuat dan merancang sistem yang ada saat ini, yaitu sistem yang disebut dengan keseimbangan dunia. Meskipun namanya terdengar sangat menarik, namun sebenarnya pemerintah dunia tidak benar-benar menghadirkan keseimbangan dunia demi sebuah perdamaian. Ya, karena seperti yang kita tahu guys, Gorosei selalu melakukan sebuah propaganda dan pencitraan agar masyarakat di seluruh dunia One Piece tidak tahu kebusukan yang sebenarnya dari pemerintah dunia. Iya, meskipun sebenarnya sampai saat ini kita juga belum mengetahui identitas dan kekuatan dari para Gorosei, namun yang jelas Gorosei akan menjadi musuh kuat yang akan dihadapi oleh Luffy dan kelompok bajak lautnya. Apalagi Gorosei yang telah mengetahui buah iblis legendaris yang selama ini mereka cari telah dimakan oleh Luffy. Tentunya tidak akan membiarkan Luffy lolos begitu saja. Di sisi lain, Gorosei juga mengetahui dampak ketika buah iblis Mythical Zoan Hito-Hito no Mi model Nika telah berada di tahap awakeningnya. Jelas ini akan menjadi ancaman yang sangat serius bagi pemerintah dunia. Oh iya guys, bergabungnya Yamato dengan kelompok bajak laut topi jerami bisa menjadi sebuah clue 5 All-Star SHP yaitu Luffy, Zoro, Sanji, Jinbe, dan Yamato akan berhadapan 1 lawan 1 dengan kelima anggota Gorosei. Oke guys, musuh terakhir yang akan dihadapi oleh Luffy adalah Im Sama. Menurut aku, Im Sama adalah salah satu karakter yang paling misterius dalam cerita One Piece guys. Kemunculannya ini loh hanya 2 chapter saja, yaitu pada chapter 906 dan 908. Nah, kemunculannya ini menjadi sebuah fakta baru di kalangan para fans One Piece jika Gorosei bukanlah pemimpin tertinggi di pemerintah dunia. Selain itu, Singgasana Kosong yang menjadi lambang bahwa semua kerajaan yang ikut mendirikan pemerintah dunia memiliki kesetaraan satu sama lainnya. Artinya tidak akan ada kedudukan yang jauh lebih tinggi. Namun apa yang diperlihatkan pada manga One Piece chapter 906 dan 908 menjadi sebuah clue dari Oda Sensei jika cepat atau lambat Luffy dan kelompok bajak lautnya akan berhadapan dengan Im Sama. Apalagi pada manga One Piece chapter 1049, Luffy pernah mengatakan kepada Kaido bahwa dia ingin membuat dunia di mana teman-temannya bisa makan sebanyak yang mereka mau. Selain itu, Luffy yang memiliki hubungan dengan sosok Joy Boy membuat aku curiga jika Im berasal dari era atau zaman yang sama dengan Joy Boy, di mana kemungkinan besar Im Sama adalah orang yang selamat dari abad yang hilang. Dan Im kemungkinan tahu semua tentang rahasia dunia ini. Dia juga sudah lama memperhatikan Luffy dan bahkan mengawasi Luffy. Jadi memang masuk akal sih jika Luffy akan berhadapan dengan sosok Im Sama. Dan bukan hal yang tidak mungkin juga guys, kalau Im Sama akan membeberkan banyak hal tentang apa yang terjadi di dunia One Piece, khususnya yang terjadi pada saat abad kekosongan. Nah, itu tadi merupakan 5 musuh terkuat yang akan dihadapi oleh Luffy setelah Arc Wano. Jadi gimana nih menurut nakama semua? Kalau kalian punya pendapat lain, silahkan berikan pendapat kalian di kolom komentar ya. Oke, sampai di sini dulu Mimin Vivi menemani kalian semua dan sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya. Bye-bye!